Oke, perkenalkan nama saya Paskasius Fajar Sinulinga, biasa dipanggil Fajar juga ya. Untuk mengurus museum sih sebetulnya saya pribadi itu baru sekitar 3 tahun lebih sedikit lah ya. Saya dari tahun 2022 mulai bekerja di sini. Jadi museum ini itu sudah ada sejak tahun 1992. Jadi selama kurang lebih 33 tahun ini ya, itu ya museum ini dikelola oleh pegawai yang memang kompeten di bidang permusiuman gitu. Sebelum jadi museum, gedung ini itu difungsikan sebagai rumah. Bukan hanya Bapak Maeda saja yang tinggal di sini, tapi ada beberapa pihak yang memang pernah menempati rumah ini. Nah, di tahun 81, Menteri Pendidikan Indonesia saat itu tidak mau rumahnya terus-terusan disewakan karena pernah terjadi peristiwa sejarah yang penting di sini. Rumahnya itu harus menjadi museum. Artinya digagaslah Museum Perumusan Naskah Proklamasi selama kurang lebih 10 tahun, dari awal tahun 81 sampai awal tahun 90-an. Nah, secara resmi tadi baru dibuka untuk umum menjadi sebuah museum itu pada tanggal 24 November 1990. Kesepakatannya itu adalah terkait dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat itu sudah ditetapkan dan disepakati kalau proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus, sehingga tanggal 16 Agustus malam itu harus segera mengadakan rapat. Sayangnya ketika 3 orang tokoh itu tiba di Jakarta dan kemudian bergabung dengan tokoh-tokoh lainnya untuk mengadakan rapat, beberapa tempat di Jakarta itu sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena saat itu Jepang itu sedang menerapkan jam malam di Jakarta. Jadi ada aturan tidak boleh melakukan aktivitas di luar gitu ya, itu melebihi jam yang sudah ditentukan. Saat itu jam malamnya itu dimulai jam 10 malam. Jadi ketika 3 orang tokoh tiba di Jakarta itu kurang lebih jam 10 malam itu, ketika mereka ingin menyewa hotel, itu pihak hotel tidak mau menerima lagi tamu karena memang mereka takut kepada tentara Jepang. Berbekal kedekatan antara Bapak Ahmad Subarjo dengan Bapak Maeda, nah dicobalah oleh Bapak Ahmad Subarjo untuk menghubungi Bapak Maeda dan secara langsung meminta izin kepada Bapak Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Ternyata Bapak Maeda menyambut baik permohonan itu, dan semua tokoh yang saat malam tanggal 16 Agustus itu mau mengadakan rapat, semuanya diundang hadir ke rumah Bapak Maeda. Nah, dan Bapak Maeda sendiri itu juga menjamin keamanan dan keselamatan tokoh-tokoh ketika mereka mengadakan rapat atau mengadakan perumusan naskah proklamasi di rumahnya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama itu kita sebut sebagai lantai bersejarah, di mana di lantai bersejarah itu sekarang kita gunakan sebagai ruang pameran tetap. Layout atau tata pamernya itu tidak pernah berubah dari awal museum berdiri atau diresmikan sampai hari ini. Jadi kurang lebih 33 tahun itu layoutnya tidak pernah berubah. Karena itu layoutnya dibuat mirip atau sama dengan ketika Bapak Maeda tinggal di rumah ini. Nah, di lantai 1 sebagai ruang pameran tetap itu ada 4 ruangan utama, di mana 4 ruangan utama itu yang menjadi saksi bisu peristiwa perumusan naskah proklamasi. Yang pertama itu ada ruang pertemuan atau ruang tamu, ada yang paling depannya di sana. Nah, itu adalah tempat pertemuan pertama kali Bapak Maeda sebagai tuan rumah dengan 3 orang tokoh yang akan merumuskan naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Disitulah mereka ngobrol pertama kali, dan disitu juga lah Insinyur Soekarno secara resmi meminjam rumah Bapak Maeda. Nah, setelah diizinkan menggunakan rumahnya, Bapak Maeda sendiri sebenarnya tidak ikut campur dalam perumusannya. Jadi dia naik ke lantai 2 gitu saat itu. Nah, tapi sebelum naik ke atas, dia memberikan ruangan untuk ketiga orang tokoh itu fokus merumuskan naskah proklamasi. Dan jadilah ruangan kedua, yaitu ruang perumusan naskah proklamasi. Dulunya itu adalah ruang makan. Nah, oleh Bapak Maeda diberikanlah ruang makan itu sebagai tempat perumusan. Nah, mereka akhirnya berdiskusi bahkan sampai berdebat, sehingga dari perdebatan itu kita bisa lihat buktinya adalah coretan-coretan dalam naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Nah, itu di ruangan kedua. Nanti kita bisa lihat ada patung 3 orang tokoh dan juga ada perumusan naskah proklamasi itu ya, yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ruangan yang ketiga adalah ruang pengetikan yang ini. Nah, jadi naskah proklamasi setelah dirumuskan
itu diketik oleh Bapak Sayuti Melili. Nah, tapi Bapak Sayuti Melili itu tidak sendiri ya, ditemani oleh satu orang tokoh lagi yang berdiri ya, itu namanya Bapak Burhanuddin Muhammadiyah, BMDiah. Dua-duanya adalah jurnalis saat itu. Nah, jadi sebetulnya mesin ketik ini tuh bukan yang asli yang dipakai mengetik naskah proklamasi, tapi ini kan juga. Tapi mesin ketiknya setipe dan sejaman dengan mesin ketik yang digunakan mengetik naskah proklamasi. Nah, selesai, kemudian naskahnya dibawa ke ruang yang terakhir. Yang paling besar ini adalah ruang pengesahan naskah proklamasi. Di ruang ini sudah berkumpul 40-50 orang menunggu naskahnya selesai. Kemudian Bung Karno membacakan naskahnya. Setelah disahkan, nah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai orang yang dipercaya oleh semua tokoh untuk menandatangani naskah proklamasi, kemudian menandatangani naskah tersebut di atas piano. Nah, itu piano itu jadi alas penandatanganan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad. Nah, untuk lantai 2-nya sendiri, itu ruangannya dulu digunakan sebagai tempat beristirahat. Jadi, ruangannya itu kamar tidur, toilet, ruang kerja, balkon, ruang santai, dan sebagainya. Sekarang, lantai 2 museum itu biasanya digunakan sebagai ruang pameran temporer. Kalau tadi lantai 1 ruang pameran tetap, nah kalau lantai 2 itu ruang pameran temporer. Artinya, dia tema pamerannya berubah-ubah, tergantung momennya. Pengaruh Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk masyarakat umum tentunya adalah kita ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa peristiwa penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya terjadi tanggal 17 Agustus saja, yaitu pas pembacaan naskah proklamasi. Tetapi sebelum itu terjadi, ada peristiwa-peristiwa lain yang menyertai yang sama pentingnya gitu, dengan peristiwa pembacaan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus. Salah satunya adalah peristiwa perumusan naskah proklamasi yang terjadi tanggal 16 Agustus.